Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Nicholas Alexis Hanatra dengan 3 digit NIM terakhir 153 selaku Ketua SGD A7. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan tentang student project kami yang berjudul Clinical Use of Anti-TB Drugs. Perkenalkan, nama saya Dia Grasina dan Silahi dengan 3 digit NIM terakhir 171. Saya akan menjelaskan latar belakang. Tuberkulosis adalah salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit menular, dan solusi yang dibutuhkan itu ada program edukasi yang melibatkan tenaga medis dan keluarga pasien, yang kedua ada terapi berbasis faktor individu untuk mengurangi resistensi, dan yang ketiga adalah pendekatan terintegrasi dan berbasis bukti untuk meningkatkan hasil pengobatan dan juga menekan penularan dari tuberkulosis. Kemudian saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada student project ini adalah bagaimana tuberkulosis didefinisikan dan bagaimana patofisiologinya, bagaimana tata laksana pengobatan tuberkulosis termasuk jenis-jenis obat yang digunakan, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien terhadap pengobatan tuberkulosis, bagaimana interaksi antara obat anti tuberkulosis dengan obat-obat lain, terutama dalam konteks pengobatan TB ekstra paru, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pengobatan tuberkulosis termasuk munculnya strain MDR-TB dan juga XDR-TB, dan bagaimana pendekatan terbaik untuk menangani pengobatan tuberkulosis pada populasi khusus seperti ibu hamil dan juga pada anak-anak. Tujuan dari student project ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang patofisiologi tuberkulosis, gejala dan pentingnya pengobatan dini, menyajikan informasi terkini mengenai obat anti-TB dan pendekatan non-farmakologis, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien dan solusi untuk mencegah resistensi obat. Manfaat dari student project ini, yaitu proyek ini bermanfaat untuk memberikan informasi komprehensif tentang tuberkulosis dan pengobatannya, sehingga masyarakat dapat lebih proaktif dalam mencari pengobatan dan mengurangi stigma terhadap pasien TB. Bagi tenaga medis, proyek ini menjadi referensi penting dalam merancang terapi yang efektif dan memahami faktor kepatuhan pasien. Selain itu, proyek ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan dengan menyoroti tantangan pengobatan TB seperti resistensi obat untuk meningkatkan akses terapi dan juga edukasi masyarakat. Selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya adalah Franklin Anggara dengan 3 digit nucleus 149. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait penyakit tuberkulosis. Apa sih itu penyakit tuberkulosis? Jadi penyakit ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang memiliki ciri berbentuk batang, aerob, non-motil, dan memiliki dinding yang tersusun atas lipid dan asam mikolat. Secara prevalensi, penyakit ini memiliki jumlah penderita sebanyak 10,6 juta kasus per tahun secara global dan memiliki jumlah kasus 1.060.000 kasus per tahun di Indonesia pada tahun 2022 menurut data dari WHO. Penyakit ini bisa menyebar melalui droplet dari batuk dan bersin dan bisa menimbulkan gejala berupa batuk, berdarah, demam, dan keringat di malam hari. Tak jarang penyakit ini bisa bersifat laten atau asimptomatik. Penyakit ini juga bisa menimbulkan kendala dalam pengobatan dengan sifat resisten dari bakterinya. Baik, jadi perkenalkan kembali, nama saya Nicholas Alexis Hanatra dengan 3 digit NIM terakhir 153, dan izinkan saya untuk memaparkan tentang patofisiologi TB paru. Jadi yang pertama itu akan ada respons imun dari tubuh di mana eh, yang akan berujung kepada formasi dari granuloma gitu. Granuloma ini sendiri adalah eh, mekanisme respons tubuh yang dibuat untuk mengisolasi bakteri tersebut, dan terdiri dari makrofag, T cells, dan juga caseous necrosis. Nah, setelah pembentuk granuloma ini di mayoritas kasus akan menjadi latent bakterinya, akan menjadi laten gitu. Namun saat kondisi tubuh melemah, akan berubah menjadi aktif TB gitu. Aktif TB ini akan men-trigger peradangan yang intens, dan juga nekrosis, sehingga terjadi pembolongan gitu di jaringan paru, uh, dan setelah itu jika tidak dirawat dapat menyebar ke seluruh tubuh. Mungkin sekian, terima kasih. Saya Lintang Dewi Listiadi dengan 3 digit NIM akhir 165. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis ekstraparu, yaitu adalah mekanisme infeksi tuberkulosis dari paru-paru ke organ lain seperti mata, tulang, dan juga kulit, terus juga ada sistem limfoid, selanjutnya juga ada gastrointestinal, dan lain sebagainya. Tuberkulosis ekstraparu ini secara umum biasanya terjadi diawali dengan adanya infiltrasi mikrobakteri, yaitu di mana mikrobakterium tuberkulosis ini menyebar ke organ-organ lain. Selanjutnya juga ada penyebaran dari limfogen dan hematogen, lalu akan terjadi reaksi inflamasi yang nantinya akan terjadi lagi pembentukan granuloma. Nah, pembentukan granuloma ini sebagai respon imun terhadap infeksi TB itu sendiri yang bertujuan untuk mengisolasi bakteri yang menginfeksi organ lainnya.
Perkenalkan, saya Imar Darlan Marlon Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imunodiagnosis TB, yang merupakan pendekatan diagnostik yang memanfaatkan respon imun tubuh terhadap patogen yang datang, seperti kasus ini Mycobacterium tuberculosis. Terdapat dua metode utama dalam imunodiagnosis ini. Yang pertama adalah serologi untuk mendeteksi antibodi spesifik dalam serum pasien. Contohnya adalah ELISA untuk mengukur konsentrasi antibodi spesifik dalam serum dengan menggunakan antigen terikat, dan immunochromatography test yang merupakan uji tepat yang dapat memberikan hasil dalam waktu singkat dengan mendeteksi antibodi IgG terhadap antigen Mycobacterium tuberculosis. Lalu metode kedua adalah interferon gamma release assay, IGRA, yang merupakan tes untuk mengukur interferon gamma yang dihasilkan oleh sel T. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Dharma Krisnajaya dengan 3 digit terakhir NIM saya 155. Tata laksana tuberkulosis paru mencakup pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk memastikan kesembuhan pasien, mencegah penularan, dan meminimalkan resiko resistensi obat. Pengobatan TB dapat dibagi menjadi terapi farmakologis, yang termasuk terapi lini pertama dan lini kedua, serta intervensi non-farmakologis. Baik, perkenalkan saya Fatima Nurlaina dengan 3 digit NIM terakhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat anti-TB. Untuk obat baru untuk MDR-TB dan XDR-TB yaitu bedaquiline dan delamanid. Sedangkan obat yang masih dalam pengembangan yaitu pretomanid yang dikombinasikan dengan bedaquiline dan mofifloxacin. Dan terakhir, tantangan pengobatan TB yaitu resistensi obat, kepatuhan pasien karena obat TB ini bersifat lama, kemudian aksesibilitas dan biaya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Desyana Rustuanisa dengan NIM 2402511157. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat pertama pada tuberkulosis. Di sini disebut dengan regimen RIPE, di mana obat yang digunakan di sini ada rifampin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol. Tujuannya dilakukan kombinasi RIPE ini adalah untuk membunuh Mycobacterium tuberculosis dan mencegah resistensi obat. Untuk tahap pengobatannya dibagi jadi 2 fase, ada fase intensif dan fase lanjutan. Untuk fase intensif sendiri selama 2 bulan, di mana digunakan 4 obat semua diberikan setiap hari. Lalu tujuannya adalah untuk mengurangi bakteri, menurunkan risiko penularan, dan mempercepat pemulihan pada pasien. Selanjutnya untuk fase lanjutan dilakukan selama 4 bulan, dan di sini yang digunakan hanya rifampin dan isoniazid. Tujuannya adalah untuk membasmi bakteri dorman dan mencegah kekambuhan untuk terjadi kembali. Perkenalkan, nama saya Trisnyadi Simorangkir dengan NIM 24025111163. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemberian obat second line. Obat-obat second line merupakan obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan tuberkulosis pada pasien yang sudah resisten terhadap obat-obatan first line atau yang mengalami efek samping dari pengobatan first line. Pengobatan second line ini dibagi menjadi 2 cara, ada yang diberikan secara oral dan juga ada yang diberikan secara injeksi. Aksi obat-obatan second line ini berfokus pada biosintesis dinding sel, supercoiling DNA, dan sintesis protein pada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan farmakologis dari tuberkulosis. Yang pertama ada nutrisi yang adekuat untuk memperkuat sistem imun dan mempercepat pemulihan. Kemudian ada untuk menghindari makanan yang dapat memperburuk kondisi seperti durian dan nanas. Kemudian lingkungan hidup yang sehat dengan ventilasi yang baik dan kebersihan yang terjaga. Kemudian aktivitas fisik ringan untuk meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh. Kemudian pengendalian konsumsi makanan dan konsumsi tinggi natrium dan kafein. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung terapi farmakologis dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Devin Fernandes Samaiswara dengan 3 digit terakhir 167. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi obat TB dan ekstra TB. Yang pertama ada rifampicin. Rifampicin dapat menurunkan efektivitas obat lain yang dimetabolisme oleh enzim CYP450, seperti dexamethasone dan glibenclamide. Berikutnya ada isoniazid. Isoniazid meningkatkan kadar paracetamol dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati, yaitu CYP2E1. Hal ini berpotensi menyebabkan hepatotoksisitas. Yang ketiga ada pyrazinamide. Pyrazinamide dapat meningkatkan risiko hepatotoksisitas jika digunakan bersamaan dengan allopurinol. Berikutnya ada etambutol. Etambutol dapat
terpengaruh oleh antasida yang mengurangi absorpsinya, sehingga mengurangi efektivitas dari etambutol. Berikutnya ada bedaquiline. Bedaquiline berisiko menyebabkan perpanjangan QT interval jika digunakan bersamaan dengan obat lain yang mempengaruhi QT interval. Berikutnya ada delamanid. Delamanid dapat berinteraksi dengan beberapa antiretroviral, meningkatkan risiko efek samping yang terkait dengan jantung. Berikutnya ada moxifloxacin, di mana moxifloxacin ini dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang mempengaruhi metabolisme hati dan juga berisiko memperpanjang QT interval pada EKG. Perkenalkan, saya Yosua Kelvin Bale dengan 3 digit terakhir NIM saya 161. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang faktor yang perlu diperhatikan dalam pengobatan TB. Pengobatan tuberkulosis memerlukan pendekatan holistik. Faktor fisiologis seperti usia, status gizi, dan penyakit penyerta memengaruhi terapi. Misalnya, pasien diabetes lebih beresiko gagal terapi sehingga penyesuaian regimen diperlukan. Kepatuhan pasien juga penting, dan directly observed treatment atau DOT terbukti efektif mendukung pengobatan jangka panjang. Resistensi obat seperti MDR-TB dan XDR-TB membutuhkan diagnostik dini untuk pengobatan yang tepat. Efek samping seperti hepatotoksisitas harus dipantau dan faktor sosial seperti kemiskinan turut mengaruhi keberhasilan terapi. Kesimpulannya, pengobatan TB harus mempertimbangkan kondisi pasien dan faktor sosial untuk hasil yang optimal. Sekian. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pengobatan TB pada ibu hamil. Dari semua ibu hamil di Indonesia, sekitar 1 hingga 3% adalah penderita TB. Hal ini berarti sekitar ada 8.530 hingga 17.490 manusia atau orang yang sedang hamil yang menderita TB. Sedangkan TB pada ibu hamil tidak hanya membahayakan 1 nyawa, namun 2. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk dilaksanakannya pengobatan pada ibu hamil penderita TB. Pengobatan TB pada ibu hamil itu tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan infeksi, namun juga untuk mencegah transmisi bakteri pada janin. Oleh karena itu, pengobatan harus diberikan secara cepat dan tepat. Pengobatan yang diberikan pada ibu hamil umumnya menggunakan obat anti-tuberkulosis atau UAT yang efektif dan tentunya aman bagi ibu dan juga janin. Regimen pengobatan yang disarankan oleh World Health Organization atau WHO dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI adalah campuran dari rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etabutamol. Pemberian obat streptomycin pada ibu hamil harus dihindari dikarenakan sifatnya teratogenik. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan obat TB pada anak dan balita. Jika TB-nya bersifat laten atau menunjukkan asimptomatik, kita bisa menggunakan isoniazid dan piridosin selama 9 bulan dan tiap hari. Lalu jika kita ingin mengobati TB yang bersifat susceptible tanpa resisten, kita bisa menggunakan rifampicin, isoniazid, etambutol, dan pyrazinamide selama 2 bulan diikuti 4 bulan dengan isoniazid dan rifampicin. Lalu jika TB-nya bersifat TB meningitis, kita bisa menggunakan 4 regimen obat selama 2 bulan diikuti 10 bulan dengan 4 regimen obat. Lalu tadi jika TB-nya bersifat multidrug resisten atau rifampicin resisten, kita bisa menggunakan bedaquiline pada anak usia di bawah 6 tahun dengan masa percobaan 6 bulan. Lalu kita juga bisa menggunakan delamanid untuk anak usia di bawah 3 tahun dengan masa penggunaan di bawah 18 bulan. Baik, perkenalkan saya Fatimah Nurlaina dengan 3 digit NIM terakhir 147. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh pada pengobatan tuberkulosis. Pada lansia, obat yang dianjurkan yaitu isoniazid, rifampicin, etambutol, dan pyrazinamide. Sedangkan pengobatan MDR-TB, obat barunya yaitu bedaquiline dan delamanid. Sedangkan obat lama, streptomycin, kanamycin, dan amikacin. Durasi pengobatannya itu 18-24 bulan. Sedangkan pada pasien DM, diabetes mellitus, terdapat tantangan yaitu perlunya pengendalian gula darah, terapi insulin, regimen obat, dan juga pengawasan yang ketat. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai faktor kepatuhan pasien terhadap pengobatan TB. Kepatuhan pasien adalah salah satu faktor paling penting sekaligus isu paling besar dalam proses pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu yang sangat panjang, biasanya sekitar 6 bulan, dengan regimen obat dan jadwal yang sangat ketat. Kegagalan dalam menyelesaikan proses pengobatan akan menyebabkan gagalnya pengobatan, meningkatkan resistensi, dan juga meningkatkan potensi dari penularan yang akan mempersulit proses pengobatan. Namun seringkali pasien penderita TB itu tidak patuh dalam menjalani proses pengobatan dikarenakan mereka sudah merasa sehat dan tidak ada lagi gejala-gejala yang biasa dirasakan tanpa mengetahui bahwa infeksi masih ada dalam jumlah kecil dan jika tidak diselesaikan akan bisa kembali menyebabkan dan memperparah penyakit. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan mengenai penyakit, juga dukungan mental dari teman dan keluarga
untuk membantu pasien menyelesaikan pengobatan tuberkulosis dengan baik. Selanjutnya. Baik, jadi perkenalkan kembali, nama saya Nicholas Alexis Sanatra dengan 3 digit NIM terakhir 3. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang emergensi TB. Jadi menurut saya emergensi TB ini bisa diatributkan ke 4 faktor. Yaitu yang pertama faktor sosioekonomik dan sistem kesehatan, di mana ketergantungan pada layanan kesehatan yang kurang optimal gitu sering menyebabkan diagnosis yang terlambat gitu. Lalu yang kedua MDR-TB atau multi drug resistant tuberculosis, yaitu TB yang resisten terhadap 2 obat utama TB, yaitu isoniazid dan rifampicin. Dan lalu yang ketiga itu adalah XDR-TB atau extensively drug resistant tuberculosis, yaitu TB yang lebih parah dan lebih resisten terhadap lebih banyak obat gitu. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan HIV, di mana XDR-TB ini sering dikaitkan dengan infeksi HIV sehingga menurunkan kondisi pasien gitu dan menyebabkan komplikasi lagi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai MDR-TB. Jadi, MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis merupakan jenis tuberkulosis yang sudah resisten terhadap 2 antibiotik utama dalam pengobatan tuberkulosis, yakni rifampicin dan isoniazid. Resistensi ini membuat pengobatan menjadi lebih kompleks dan meningkatkan risiko penularan tuberkulosis. Terdapat beberapa penyebab dari MDR-TB ini. Yang pertama, yakni keterbatasan pada tes diagnostik yang dapat mendeteksi kerentanannya terhadap obat. Yang kedua, pengobatan yang tidak teratur atau regimen obat yang tidak tepat. Dan yang terakhir, pasien yang tidak menyelesaikan pengobatannya. Kemudian untuk pencegahannya, yang pertama memastikan pasien menyelesaikan pengobatan, dan yang kedua melakukan deteksi serta penanganan dini pada populasi berisiko tinggi. XDR-TB atau Extensively Drug Resistant Tuberculosis merupakan varian tuberkulosis yang sangat berbahaya karena telah resisten terhadap salah satu obat golongan fluoroquinolone dan setidaknya salah satu obat injeksi lini kedua, seperti amikacin, kanamicin, dan capreomicin. WHO telah menyusun strategi manajemen dan observasi untuk menanggulangi penyakit ini yang diberikan nama Directly Observed Treatment Short Course, yang tergantung oleh keparahan dari XDR-TB ini, sistem imunitas dari pasien yang menderita, dan tingkat resistensi obat yang dialami pasien penderita XDR-TB. Untuk kesimpulan, tuberkulosis dan bentuk resisten obatnya akan tetap menjadi tantangan besar dalam kesehatan global dengan meningkatnya kasus dan angka kematian yang signifikan. Untuk sarannya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pengobatan TB dan mendukung infrastruktur kesehatan yang memadai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami SGD A7. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akan tutup dengan Parama Shanti. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.